Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kalau ini selanjutnya tadi setelah sterilisasi kita melakukan proses penanaman. Dan ini salah satu bagian untuk memproses subkultur atau dari hasil tanaman yang sudah steril kita perbanyak lagi gitu. Ini proses pindah tanam. Di sini kita menggunakan alat-alat yang steril seperti pinset, skalpel, salpeti dan sebagainya. Ini proses lagi pembersihan atau persiapan eksplan untuk ditanam. Dan ini merupakan hasil dari kultur jaringan di lab cerita di jurusan agro. Ini ada tanaman pisang, ada tanaman anggrek. Ini untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat langsung ke dalamnya. Nah, kemudian ini selanjutnya tahap aklimatisasi atau pemindahan tanaman dari in vitro ke in vivo. Ini prosesnya kita sterilisasi awal dulu dicelup menggunakan larutan fungisida. Kemudian kita tanam pada media arang sekam dan kita tunggu selama 1 bulan. Dan ini merupakan hasil dari aklimatisasinya. Ini pisang barangan. Nah, itu sedikit cuplikan mengenai kegiatan kultur jaringan dimulai dari persiapan bahan tanam sampai dengan hasil akhir yaitu aklimatisasi. Dari hasil aklimatisasi tersebut nanti kita bisa langsung pindah tanam ke lahan budidaya seperti itu. Kalau tadi kita teknik kultur jaringan menggunakan media padat, jadi sebenarnya ada 2 teknik. Dan ini adalah teknologi yang terbarukan. Ini kita menggunakan bioreaktor, jadi penggunaan dengan aerasi, dengan menggunakan media kultur jaringannya dengan media cair gitu. Alhamdulillah hasilnya dengan menggunakan teknologi ini atau bioreaktor ini hasilnya bisa diperoleh 5 kali lipat dari menggunakan botol itu. Seperti 1 bonggol tanaman itu kalau dengan media biasa atau media padat itu hanya menghasilkan 5-10 tunas per tanaman. Sedangkan pada dengan bioreaktor ini bisa 5 kali lipat nih. Yaitu bisa menghasilkan 50 eksplan dalam waktu 2 bulan. Ini kita bisa lihat ke atas untuk lebih jelasnya. Nah, ini merupakan kegiatan yang sedang dimulai sekarang. Di sini ada beberapa ruangan. Ini merupakan ruang penanaman atau ruang kultur. Ruangannya ada sebelah sini. Ini kita bisa lihat secara langsung. Jadi sebelum kita memulai pada alat ini, kita harus menyemprotkan dengan menggunakan alkohol terlebih dahulu untuk menjaga sterilisasi. Jadi setiap alat yang mau kita masukkan ke dalam alat laminar high flow ini kita harus semprotkan terlebih dahulu dengan alkohol untuk menjaga tetap steril seperti ini. Ini persiapan awal untuk penanaman. Dimulai dengan membuka bagian pinset dan skalpel. Jadi sebelumnya alat-alat ini kita sudah sterilisasi dengan menggunakan alat sterilisasi namanya alat autoclave.
dengan tekanan 121 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi sebelum kita gunakan alatnya juga kita celupkan terlebih dahulu pada larutan alkohol 70%. Kemudian selanjutnya dibakar untuk kering. Sudah lebih kebayang ya Bapak-bapak ya? Bapak Ibu kalau punten ada yang mau nyoba ke dalam boleh. Ya, Tapi dibatasi. Oh, mungkin untuk dibatasi. beberapa orang nanti mungkin bisa lihat langsung Boleh. tentunya cara Atau cara langsung kerjanya. mau nanti. Mungkin bergantian. Siapa tahu penasaran. Anggap gantian nanti tidak saya coba. Ibu ada yang mau Ibu? Jadi buat masuk ke ruangan ini kita harus menggunakan laboratorium dan support masker dan sebagainya. Ini kita udah siapkan beberapa. Bisa perwakilan. Iya. Di sini ada di luar. Kalau entres kita nggak ada laminan Pak. Entrasnya adanya laminan. Entrasnya kita nggak ada. Entras juga ada. Yang lama anaknya sudah. Jadi ini tahap awal kita ketika mau menanam di eksplanade. Ini proses pemasangan dari mata pisaunya. Masih bisa masuk. Kalau semua bapak mau masuk. Nah, setelah alat yang mau kita gunakan dicelup alkohol 70%, kemudian kita lakukan pembakaran. Kita lakukan sterilisasi dengan dibakar. Seperti ini. Jadi ini bunsen atau untuk melakukan pembakaran. Jadi api yang berisi spiritus. Isinya Nah, Pak, bahan bakarnya yang ini kita pakai spiritus, Pak. Iya, spiritus bahan bakarnya. pakai yang lain bisa. Bisa lampu tadi Bisa. boleh Pak. Alkohol 96 itu. Iya, bisa alkohol. Nambahin Bapak Ibu ya. Sebenarnya lampu spiritus itu ada namanya sekutu jaringan skala rumah tangga. Kita bisa memanfaatkan hal-hal dari rumah tangga. Misalnya nggak ada lampu spiritus, bisa lah pakai lampu tepok gitu. Nah, cuman airnya di dalamnya ganti sama apa spiritus gitu. Iya. Terus kalau nggak ada laminan, kita bisa bikin kayak namanya engkas, kayak akuarium, tapi dia ada lubangnya buat gitu. Tapi itu mungkin ada pelatihan khusus nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik nanti kita bisa bikin. Yang sederhana, nggak ada lagi namanya alat sterilisasi untuk autoclave, itu agak rumit. Tapi kita bisa ganti sebenarnya, bisa menggunakan dandang, Iya, dan kali dandang yang besar. Nanti manasinnya itu waktu yang lama. Nanti deh, iya, ya kan
Bapak bisa kasih lihat mana yang namanya alat apa autoclave, mana yang Untuk alat autoclave kita ada dua, mungkin kita bisa lihat. Jadi alat yang mau kita gunakan itu sebelumnya kita sterilisasi dulu. Dan untuk alat sterilisasi itu untuk cara pemanasannya kita menggunakan jadi ini untuk alat sterilisasinya seperti ini. sistemnya kayak dandang Bapak. Jadi sistemnya seperti saya katakan ini. Ada waktu nanti kurang lebih berapa jam? Kalau buat sterilisasi sih 2 jam. kalau lamanya itu sekitar 15 menit sampai 20 menit, cuman kita menunggu waktunya itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Suhunya pakai Kita suhunya kita pakai 121 derajat, 121 derajat selama 15 menit. Ada ini ya, ada gas ya, ya, lebih. tekanan kayak Tekanan. kalau pakai dandang itu pakai presto. Kayak presto seperti Ya, itu. jadi kalau belum sampai naji itu belum bisa dibuka. Iya. Ya meledak juga kalau dibuka. Dan untuk membuka alat ini kita harus tunggu suhunya turun terlebih dahulu, yang minimal sekitar 80 derajat alat ini sudah bisa dibuka. Dan kalau kita bukanya sebelum suhu tersebut, ini bisa bahaya karena tekanannya masih panas, ya sama seperti presto. Bisa meledak ya. Iya. Jadi alat-alat yang mau kita sterilisasi kita masukkan keranjang terlebih dahulu. Ada keranjangnya di dalam sini. Kemudian kita masukkan kepada alat ini, kemudian ditutup. Setelah ditutup, ini kita setting dengan waktu dan suhu dan waktunya kita setting, dan nanti alat ini otomatis mati sendiri ketika dia sudah selesai sterilisasi dan suhunya turun secara sendiri. Suhunya berapa tadi? Kita pakai suhunya 121 derajat. Di atas titik didihnya kamu siapa ya biasanya ya? 100 derajat di atas 20. Jadi memang udah set alatnya begini Pak. Tapi kalau saya nggak punya nanti bisa pakai dandang juga sih Pak. Tapi tetap harus dikasih waktu. Jadi harus dikasih apa namanya alat tambahan buat timer atau ini ya Pak ya. Tapi Ya, yang terus dia langsungnya alat. Itu yang ngatur suhunya. coba dilihat. subkultur atau pindah tanam. Jadi ini sebelumnya ini dalam satu botol ini kita tanam hanya satu bonggol. Dan alhamdulillahnya ini terjadi perbanyakan atau multiplikasi menghasilkan 5 tunas dari satu bonggol. Waktunya berapa lama? Untuk waktunya sekitar 2 bulanan Pak. Kalau ini kan kita masih pakai media padat ya. Ini hanya menghasilkan dalam satu botol ini sekitar 5-10 tunas saja selama 2 bulan itu. Tapi dengan alat bioreaktor kita bisa menghasilkan 5 kali lipat dari metode ini. Untuk beberapa ini ada sedikit bahan kimia yang kita gunakan seperti unsur haranya. Walaupun kita menanam secara in vitro, kita yang pasti tanaman tetap membutuhkan unsur haranya. Kemudian ini unsur haranya sudah kita cukupkan, seperti ada unsur hara makro, mikro, besi, kemudian ada stok vitamin, dan yang paling menentukan dalam kultur jaringan itu kita gunakan zat PT atau zat pengatur tumbuh. Seperti itu. Ketika kita ingin menghasilkan tanaman yang banyak dengan multiplikasi, maka kita bisa gunakan zat pengatur tumbuh dari golongan sitokinin, karena dari sifat zat PT sitokinin tersebut adalah untuk membelah sel. Kemudian untuk pertumbuhan
akar, kita bisa rangsang dengan menggunakan zat pengatur tumbuh dari golongan sitokinin seperti IAA dan NAA. Ini bapak-bapak contohnya tadi untuk media yang belum dikasih tanaman, ini pisang. Ini kita punya pisang merah dari Anyer, kita punya pisang apa nih? Pisang seblak atau apa ya? Yang dari lengkap ya. Tapi ini, nah ini nanti untuk yang minggu depan itu nanti akan dikeluarkan, ditanam lagi Pak, gitu di bisa jadi bibit itu Pak sebenarnya. Jadi ini contoh tanaman Tanaman pisang yang awalnya kita hanya tanam bonggol seperti yang pada video awal tadi. Dan ini setelah sekitar 2 bulan menghasilkan sekitar 5 sampai 10. Jadi yang 5 ini udah lumayan besar-besar. Kemudian yang separuhnya ada yang masih kecil. Kemudian ini untuk perbanyakan kita gunakan zat pengatur tumbuh dari golongan sitokinin karena kita bertujuan untuk memperbanyak. Kemudian untuk menopang pertumbuhannya kita bisa gunakan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin seperti itu. Untuk pembesaran batang, daun, kemudian untuk induksi pertumbuhan akar kita bisa menggunakan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin tersebut seperti IAA dan NAA. Kalau dari golongan sitokininnya itu kita bisa gunakan seperti TDZ dan BAP seperti itu. Iya untuk hormat. Ini panitia yang umur berapa nih? Oh iya. Perkembangan dari bonggol. Ini yang umur berapa? Sebelum jadi itu ya. Ini contoh tanaman anggrek. Nah, untuk ini setelah disterilisasi dari tahap awal, jadi ini sebenarnya dari satu bonggol, dari satu tanaman itu kita belah dua. Ini hanya sebelah saja. Ini sebelah dari satu bonggol tersebut. Ini umur sekitar 1 minggu setelah tanam. Jadi sebelumnya ini kita sungkup terlebih dahulu, kemudian kita beri cahaya. Ini umurnya sekitar 1 minggu. Ini sudah ada spot hijaunya dari bagian ini, dari bagian eksplannya. Kemudian sudah mulai tumbuh ada tunas juga ini. Alhamdulillah. Kemudian ini ada yang berumur 2 minggu. Ini udah umurnya sekitar 2 minggu setelah ini dari yang awal tadi. Ini sudah mulai ada pertumbuhan tunas awal, tunas inti. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan nanti diikuti dengan pertumbuhan tunas mikro juga dari bagian sampingnya seperti itu. Nah ini yang dari awalnya tuh seperti ini. Kemudian nanti akan tumbuh memperbanyak tunas seperti ini. Jadi sebelumnya tuh belum ada akar, belum ada daun. Nah setelah tahap selanjutnya ini, setelah tanaman membentuk seperti ini, kita bisa tanam ke lahan atau nama ininya itu aklimatisasi atau pemindahan tanaman dari in vitro ke in vivo seperti itu. Ya, salah satu syaratnya itu tanaman tersebut sudah memiliki akar yang lengkap dan daun serta ukuran batang yang sudah mencukupi seperti itu. Terus tumbuhnya itu bisa normal seperti normal. Ada di atasnya Ya, beberapa ya. Nanti tumbuhnya sama akan normal pada pisang pada umumnya. Jadi kita tanam kultur jaringan ini untuk mempercepat proses perbanyakannya. Samanya kayak pisang. Kalau pisang kan secara di lahan itu secara konvensional paling sekitar 1 tahun hanya menghasilkan 5-10 tunas ya Pak. Tapi dengan kultur jaringan selama 2 bulan alhamdulillah kita bisa menghasilkan lebih banyak dari ini. Seperti itu. Ya tidak hanya pisang Pak, tanaman mungkin tanaman yang susah untuk diperbanyak seperti itu. Itu sudah 2 bulan. Ya ini umurnya sekitar sudah 2 bulan. Sudah memiliki akar, batang yang besar dan daun seperti itu Pak. Terus media tanam yang ini itu dihasilkan. Nah ramuannya itu dari mana? untuk media tanamnya itu kita jenis namanya itu media MS atau Murasic and School seperti itu. Nah dalam media ini kita tambahkan unsur hara makro, unsur hara mikro, vitamin, mio, zat besi dan zat pengatur tumbuh atau hormon seperti itu Pak. Nah ini kan medianya namanya jenisnya media padat. Jadi kita menggunakan agar-agar untuk dimasak itu seperti swallow untuk pemadatnya. Tuh. Kemudian kita tambahkan juga gula untuk si energi untuk tanaman itu sendiri. Seperti itu. Gula pasir itu. Ya, gula pasir. Untuk banyaknya penambahan unsur hara tersebut disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari
media yang akan kita buat. Ini unsur hara-haranya. Seperti unsur hara makro, ada MgSO4 seperti itu. Nah, dari beberapa zat kimia ini, dari beberapa unsur hara ini kita jadikan satu, namanya adalah larutan stok, dan jadinya kita buat seperti ini. Jadi untuk membuat media ini kita mengambil beberapa mili dari larutan ini, disesuaikan lagi dengan perhitungan. Kemudian ini ada stok iron, kita buat seperti ini. Ini ada stok mikro, kemudian ada stok vitamin seperti mio, pyridixin, mioinositol, kemudian ada tiamin, kemudian ada stok hormon juga atau zat PT, zat pengatur tumbuh. Ini kita menggunakan BAP, ada IAA, kinetin, NAA, dan TDJ seperti itu. Ini tidak hanya pisang yang kita kulturkan atau kita kultur jaringan, kita bisa juga memperbanyak anggrek secara kultur jaringan menggunakan kalau ini jenis anggrek formosani atau anggrek hutan, anggrek daun. Jadi ini bukan yang berbunga. Yang kayak pohon itu. Ya. Jadi ini kita stek bagian modalnya, kemudian kita tanam pada media ini dan dia akan tumbuh seperti ini. Anggrek bunga bukan? Kalau ini bukan Pak, ini anggrek daun, anggrek formosani. Ini kalau kena cahaya dia basis dari sinar daun. Alhamdulillah kita beberapa sudah memiliki koleksi dari anggrek, pisang, ya, dari aglonema juga. Nah, ini jenis pisang barangan yang kita perbanyak sebelumnya dengan menggunakan kultur jaringan. Jadi awalnya tuh seperti ini, kemudian kita adaptasikan kepada lingkungan, dan alhamdulillah ini sudah bisa ditanam ke lahan seperti biasanya Pak. Jadi dia walaupun di sininya kecil, nanti bakal tumbuh seperti pada tanaman umumnya gitu. Itu umur berapa? Kalau ini sekitar udah lebih dari 4 bulan sih. Sebenarnya ini sudah telat untuk pindah tanam untuk ke lahan. Gitu. Biar layak ditanam. Ya, ini sudah sangat layak ditanam. Sebenarnya umur dari 2 bulan pun sudah siap untuk ditanam ke lahan pada umumnya. Cuman kalau ini untuk koleksi jadi belum ditanam pada lahan. Cuma sebagian yang tadi di video itu Pak hasilnya, dan ini sisanya yang belum ditanam. Nah, dari tanaman seperti ini kita bisa tanam kembali kepada teknik kultur jaringan. Jadi kita bisa gunakan bahan tanam lagi untuk memperbanyak dengan cara kultur jaringan seperti ini, seperti itu Pak. Kalau ini pisang barangan, kalau ini pisang pokok Tanjung yang sudah diaklimatisasi. Seperti itu. Pokok Tanjung. Kalau dari tanam ke sebesar itu ya, terus ke berbuahnya itu berapa bulan? Sama pada umumnya. Jadi untuk bibit hasil yang dihasilkan dengan teknik kultur jaringan ini menghasilkan tanaman yang bebas dari penyakit, atau karena kan kita melakukan perbanyakan bibitnya itu dengan secara aseptik atau secara steril, sehingga hasil yang sehingga tanaman yang dihasilkan pun terhindar dari penyakit dan seperti itu. Selain anggrek dan pisang yang bisa bikin cara seperti ini? Semua jenis tanaman itu bisa kita kulturkan Pak. Jadi tidak hanya anggrek, pisang dan sebagainya. Jadi kita bisa memperbanyak aglonema, memperbanyak tanaman mangga dengan secara kultur jaringan ini juga bisa. Jadi untuk jadi bahan tanam seperti ini kita tidak hanya bisa menggunakan bonggolnya, tapi kita bisa perbanyak pisang juga dengan menggunakan mungkin seperti daunnya, bagian tanamannya. Jadi seluruh bagian tanaman itu bisa kita kulturkan atau kita tanam dan perbanyak secara ini. Nah, ini beberapa contoh tanaman pisang yang kita sudah pindahkan dari sebelumnya pada botol ini, kemudian kita aklimatisasi, kita pindahkan ke media arang sekam. Jadi ini merupakan tahap proses adaptasi
yang dimana tanaman dari dalam ruangan ke luar ruangan seperti itu. Jadi dia membutuhkan proses adaptasi. Berapa lama Pak? Untuk waktunya itu sekitar selama 1 bulan. Jadi kita sungkup terlebih dahulu seperti ini sekitar selama 1 bulan. Setelah dia ada respon pertumbuhan akarnya bagus dan respon pertumbuhan daun, maka kita sudah bisa memindahkannya pada lahan seperti itu. Mungkin kita tunggu sebesar ini dulu untuk diambil. Jadi mungkin kita bisa dipolibekan terlebih dahulu, jadi baru ini bisa kita tanam pada lahan seperti itu. Ini dari ke 1, ke 2, ke 3 ya? Ya, seperti itu Pak. 4 sudah tanam. Ya, ini 4 sudah tanam aklimatisasi. Sekarang itu dikasih air enggak tuh? Apa? Untuk sekamnya itu kita tetap jaga kelembabannya. Jadi kita sering kontrol ya sekitar 1 minggu sekali. Kalau sekamnya sudah kering, kita semprot dulu. Ini untuk tetap untuk menjaga kelembaban. Kalau ini kita ada jenis pisang seblot. Jenis pisang seblot ini biasanya ini merupakan pisang asal lokal Bayak, yang lebih daerah Bayak. Biasanya itu jenis pisang ini digunakan untuk membuat sawah, Pak. Kalau ini pisang jenis pisang merah benar Pak. Pisang udang, kalau kita Enggak lama kita. karena biasanya emang agak sulit ditemukan. Ya, biasanya itu lebih banyak ditemukan di daerah Tarita Anyak sana. Ukurannya emang besar, rasanya mungkin program mais. Kalau pisang Mas Kirana, pisang Matadio. Kita juga ada stok tanaman pisang Cankendis, G9 Cankendis. Dan ini lagi proses penanaman. Jadi dari botol-botol seperti ini kita bisa perbanyak lagi nih Pak. Ini kan dari satu jenis tanaman seperti dari jenis bahan tanam seperti ini. Lalu kemudian dia perbanyak. Ini kita bisa pisahkan kembali dan nanti dia bakal membuat tunas baru lagi. Ya. Pak, ini ya otopan manual kompor Pak. Ganda tadi. Kalau nggak ada otopan bisa pakai ini. Iya Pak. Bisa ke atas ya nggak otopan. Nah kalau nggak ada tadi Bapak bisa pakai ini dan yang jadi tetap ada kontrol suhu. Ini ada kontrol suhu. Tapi emang harus dijamin sendiri ya. Ada waktunya. Diputar kan mungkin. Diputar aja. Nah seperti ini Pak. Jadi alat-alat yang mau kita sterilisasi. Jadi media tanam ini sebelum kita gunakan kita harus sterilisasi terlebih dahulu Pak untuk memastikan medianya clear dari bakteri. Seperti ini Pak. Bahan-bahannya kan bisa pakai kimia, kalau seandainya dikasih bahan organik bisa ya. Iya bisa. Pakai jus pisang, jus kentang gitu ya. Jadi teknik kultur jaringan ini bisa dilakukan secara rumahan juga Pak, dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih sederhana. Seperti ini kan kalau ini menggunakan zat kimia untuk nutrisinya, ini kita bisa modifikasi menggunakan jus pisang, dari kentang dan sebagainya. Dari alat ini sama saja dengan cara sterilisasi tadi yang di depan. Kan kalau udah bisa ke atas ya. Ada ini. Oke, Ada kalau mau lihat koleksi di atas. Jadi selanjutnya kita bisa lihat-lihat koleksi hasil kultur